Ini adalah kumpulan diary yang aku buat pas zaman sekolah. Zaman dimana banyaknya cinta monyet, masih khawatir dengan circle dan pertemanan, diselingi dengan kekhawatiran tentang masa depan. Masalahnya adalah, aku nggak konsisten journaling. On and off. Kadang-kadang aku bisa berapi-api journaling setiap hari selama berapa bulan, tapi bisa juga aku skip journaling dalam bulanan sampai bahkan setahun aku nggak journaling sama sekali. Sampai sekitar 2-3 bulan lalu aku mengalami mimpi buruk yang rutin. Entah itu gigiku copot semuanya, hancur berdarah-darah, sampai aku dikejar-kejar sama adekku sendiri. Hai semua, namaku adalah Marcella, dikenal sebagai Cici Introvert. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang journaling dan challenge 30 hari journaling yang aku lakukan untuk mengatasi kecemasan aku dan mimpi buruk yang aku alamin sekitar 2-3 bulan yang lalu. Waktu aku mengalami mimpi buruk itu, aku pun akhirnya curhat ke orang tua aku. Papiku pun bilang kayak gini ke aku, pasti kamu lagi banyak pikiran. Benar, emang aku lagi banyak pikiran, aku banyak kecemasan, kekhawatiran tentang masa depan, tentang perjalanan aku yang sekarang. Jadinya aku rasa itu ngebuat mimpi aku pun ngebawa kegelisahan yang aku punya pas lagi hidup. Cara-cara yang aku tahu untuk mengatasi kecemasan, ya kalau misalnya Google ya, adalah meditasi, journaling, teknik relaksasi. Karena aku merasa, wah, aku udah lumayan nggak konsisten nih journaling, mut-mutan. Jadinya aku pikir, oke, aku harus konsisten journaling 30 hari. Karena manfaat journaling dari pengalaman aku memang beneran ada. Setiap kali aku cemas dan aku journaling, itu ngebantu aku dalam mengatasi kecemasan aku. Akhirnya, aku pun melipir ke YouTube dan mencari video untuk menginspirasi aku. Jenis journaling apa yang bisa aku lakukan? Karena kan journaling banyak macamnya ya, banyak variasinya. Ketemulah aku sama video Matt Devela yang ini, yaitu dia membahas tentang mood tracking ditambah dengan journaling biasa. Aku sangat tertarik sama gaya journaling seperti ini karena belum pernah nih aku lakuin sebelumnya, dan seru aja, ada grafiknya. Jadi di akhir 30 hari ini, aku bisa lagi kembali merefleksikan hasil grafik ini. Caranya adalah buat grafik seperti ini, di mana kita akan nge-track 30 hari mood kita tuh gimana sih setiap harinya, dengan 5 skor. -2, -1, 0, +1, dan +2. Dan biar gampang, aku menjelaskan skor ini dengan emoji. Parah banget, sedih, biasa aja, seneng, dan seneng banget. Dan aku juga mengikuti gayanya Matt Devela, yaitu untuk membuat sebuah rangkuman di bawah grafik tersebut setiap harinya. Jadi setiap hari aku akan menjelaskan apa sih yang terjadi di hari itu, sehingga aku menilai hari itu dengan skor tersebut. Aku nggak bisa bohong, aku ada skipnya. Aku ada bolong-bolongnya. Terutama di hari dimana aku pulang malam, dan aku capek banget. Aku benar-benar udah nggak ada tenaga untuk nulis apapun. Jadinya aku cuman, oke, skorku segini, udah, habis aku tidur. Jadi tetap ada bolongnya berapa hari, tapi ya oke lah, aku at least tahu moodku di sebulan itu tuh kayak gimana. Apakah kamu penasaran sama hasilnya? Dan ini dia hasil grafikku dalam sebulan. Oke, kamu mungkin akan langsung menyadari kalau di bulan September itu, di bulan September 2023 ini, moodku lumayan bagus ya, karena nilai nolnya cuma 2. Kebanyakan tuh +1, dan yang -1 aja cuma 1. Buat aku, karena aku pribadi sudah pernah mengalami hari yang bener-bener buruk banget, jadi aku ngerasa kayak hari yang buruk di bulan September itu tuh nggak sebanding lah sama hari buruk yang pernah aku alamin di masa lalu. Jadinya hari yang menurutku lumayan buruk, kayak kurang, tapi ya udahlah gitu ya, itu aku anggap 0. Jadi hari 0 itu bagiku tuh hari yang sebenarnya nggak gitu bagus, tapi nggak sampai nggak bagus gitu loh. Terus aku pun menganalisa, oke, di hari yang 0 ini, kenapa aku menilai 0. Ternyata friend, menariknya, ini menarik sih, aku jujur nggak bakal dapat kesimpulan ini kalau aku nggak journaling. Aku baru sadar kalau ternyata hari yang menurutku nggak gitu bagus itu terjadi saat tubuhku tuh kurang fit. Tanggal 1 September dan 2 September itu badanku tuh nggak fit. Aku pusing, perutku sakit,
perutku nggak enak, badanku juga rasanya tuh kayak nggak nyaman. Pokoknya hari itu tuh badanku tuh nggak enak. Secara fisik tuh aku nggak enak, dan itu berakibat ke mentalku. Jadi aku nggak happy hari itu. Aku merasa terbebani, berat, nggak enjoy, nggak semangat. Kemudian satu hari di tanggal 26 September, aku kasih skor -1 alias tuh hari yang buruk. Kenapa? Ternyata setelah aku baca lagi jurnalku, hari itu tuh adalah hari dimana planku di hari itu tuh gagal. Alias di pagi hari ini aku bangun, aku udah ada rencana nih mau ngapain aja. Oke, hari ini aku mau ngerjain ini gitu ya. Jadi aku udah ada ekspektasi, mau ngerjain apa, mau nyelesain apa. Ternyata planku tuh gagal total hari itu, semuanya gagal, nggak berhasil. Plus juga masalahnya juga muncul lagi, jadi udah aku gagal, muncul lagi masalah baru, muncul lagi masalah baru. Jadilah aku merasa itu hari yang buruk buat aku. Nah, terus gimana dengan hari-hari yang baik? Oke, hari-hari yang baik, aku kasih skor segitu karena aku merasa hari itu aku happy. Alias aku mengerjakan kerjaanku dengan baik, semuanya sesuai dengan rencana. Interaksiku dengan orang lain juga baik. Aku misalnya ketemu sama orang baru, ngobrolnya juga enak. Nggak ada konflik yang aneh-aneh, nggak ada masalah yang macam-macam. Pokoknya hari itu tuh berjalan dengan mulus. Oke lah, kasih skor +1. Itu karena aku merasa itu hari yang menyenangkan. Kalau +2 gimana? Nah, kalau +2 adalah hari dimana aku merasa ada kejutan-kejutan baik. Atau kejutan yang aku nggak nyangka. Misalnya ada satu hari aku ketemu ngobrol sama orang baru, dan menyenangkan aja gitu ngobrol sama orang baru yang sefrekuensi gitu. Jadi hari-hari dimana aku merasa semesta dan dunia tuh lagi baik sama aku. Hari +2 dan +1 juga adalah hari-hari dimana aku merasa tubuhku tuh paling ringan. Aku merasa berenergi, nggak ngantuk, semangat, dan siap menjalani hari. Jadi itu adalah hari-hari dimana aku merasa paling sehat secara fisik dan mental. Oke, jadi gimana caranya untuk membuat bulan Oktober menjadi bulan yang baik juga? Yang pertama adalah memperbanyak interaksi positif sama orang lain. Artinya, aku akan berusaha di bulan Oktober ini untuk menciptakan interaksi yang positif sama banyak orang. Mungkin dengan ajak ngobrol orang baru, mungkin dengan lebih banyak chat sama temen lama, mungkin lebih banyak ngobrol sama keluarga, pokoknya quality time dengan orang lain. Yang kedua adalah memperbanyak aktivitas fisik setiap harinya. Nah, kerjaanku kan depan komputer ya kebanyakan, duduk. Jadi aku merasa, oke, berarti ntar di bulan Oktober aku harus menyediakan waktu berapa menit atau jam sekali aku harus jalan-jalan, stretching, biar tubuh aku tuh nggak pegel. Dan juga sebisa mungkin aku setiap hari yoga, setiap pagi, karena dulu tuh aku rutin yoga, tapi semakin aku masuk ke dunia kerja, semakin aku melupakan yoga gitu ya, semakin jarang. Aku juga rencana untuk setiap weekend adalah jalan-jalan keluar ke GBK misalnya untuk main badminton, lari, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dengan memaksimalkan hari aku. Jadi aku akan mencoba untuk lebih produktif dan memaksimalkan jam aku, waktu aku, biar bisa menyelesaikan kerjaan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, cara yang aku pakai di sini adalah menggunakan aplikasi, yaitu Forest. Karena aku menyadari, kan dari refleksi bulan September, ternyata di hari dimana aku produktif, aku merasa hari itu adalah hari yang baik. Berarti aku harus memaksimalkan lagi time management aku, fokus aku, dan prioritas aku, biar bisa menyelesaikan kerjaan aku yang penting buat aku di setiap harinya. Terus untuk journaling ini, aku bakal tetap lakuin setiap hari sampai kapanpun lah, karena aku merasakan perubahan yang nyata di mental health aku. Aku merasa jauh lebih happy, jauh lebih bahagia setelah aku melakukan journaling ini. Plus, mimpi buruk aku juga udah berkurang jauh banget, udah hampir nggak ada sekarang. Aku juga berencana untuk membuat 30 Days Challenge ini sebagai sebuah seri di channel ini. Kalau misalnya kamu ada ide nih challenge apa yang mungkin cocok nih buat aku, komen aja di bawah karena aku akan pertimbangkan ya. Kalau misalnya menarik dan bisa aku lakukan, aku bakal coba lakukan. Oke, semoga video ini bisa membuat kamu tertarik untuk mulai journaling. Makasih banyak introvert dan teman-teman semuanya udah nonton video ini sampai habis. Sekali lagi aku akan sangat berterima kasih kalau kamu bersedia meluangkan waktu untuk like, komen, dan subscribe karena akan sangat membantu kelangsungan channel ini ke depannya. Makasih banyak semuanya. Sampai jumpa di video lain.